Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang rahasia Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang mengaji selama 120 tahun, 40 tahun dengan Imam Bukhari, 40 tahun dengan Imam Syafi'i, 40 tahun dengan Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Ceritanya, ketika Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Khalil yang terkenal waliullah. Hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu dari Jawa, dan kebetulan dia seorang kiai, namun santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Khalil. Tamu berkata, "Mbah Khalil, saya datang ke sini pertama niat silaturahmi, dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya, berhubung dia sudah dewasa. Kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya sudah diambang pintu ajal yang tak lama lagi. Jika ada kiai, saya mohon petunjuk dan izin kiai untuk mencarikannya." Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hasyim yang ada di belakang rumah yang sedang mengurusi kuda. Spontan Mbah Hasyim yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari menghadap sang guru. "Iya kiai, jenengan manggil saya?" "Iya." Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung diam menunduk. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamu, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut, tegang, dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri belasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain, Mbah Hasyim pun terkejut sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya ya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim?" Mbah Khalil lalu menyambung dawuhnya, apa yang keduanya dipikirkan. Mbah Khalil berkata, "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hasyim kembali ke belakang." Mbah Hasyim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikirannya kacau, dan perasaannya galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana, bimbang ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hasyim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hasyim teringat di mana suatu hari saat Mbah Khalil mulang kitab,
beliau dawuh yang sangat sederhana, barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam kira-kira jam 12 malam, Mbah Hasyim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh beliau ketiduran, dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur yang sekejap itu beliau bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari dan mengajarkan beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut, tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua lagi, dalam mimpinya beliau bertemu Imam Syafi'i dan mengajarkan ilmu kitab-kitab fikih yang dari berbagai madhab, yaitu kata Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam mimpinya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan, langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Khalil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Khalil, mulai dari Bangkalan hingga sampai ke tempat akad nikah. Baru Mbah Khalil hendak pulang, beliau dawuh kepada Mbah Hasyim, lalu kepada mertuanya, dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kata Mbah Khalil, Hasyim, jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Lalu beliau juga berucap kepada mertua Mbah Hasyim, jangan ragu dengan Hasyim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Baik Mbah Hasyim, mertua, dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Khalil, karena mereka pikir ini nggak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun, sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Khalil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hasyim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu, dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid, sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya, si santri pun dan ustadz memberikan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah, keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya, Mbah Hasyim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub. Begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hasyim lah yang molang semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam.
Itulah beberapa dari karomah Mbah Holil kepada Mbah Hasyim, pendiri Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan barokah dan manfaat dari beliau-beliau ini kepada kita dan anak-anak cucu kita, sehingga kita tetap berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalur ahli sunnah wal jamaah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.